Oke, baik. Selamat siang untuk Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang menonton video kami kali ini. Sekarang eh, kami kelompok 10 ingin membahas tentang sampling acak berlapis, di mana sampling acak berlapis ini memiliki dua topik, yaitu yang pertama adalah perkiraan interval untuk rata-rata dan total, dan yang kedua adalah eh, penentuan besarnya sampel untuk memperkirakan rata-rata dan total. Sebelum kami masuk ke dalam kedua topik untuk sampling acak berlapis ini, mungkin kami akan memperkenalkan diri dulu. Di sini saya sebagai moderator adalah Gilbert Anthony Baitano, dan teman saya pembicara pertama ada Jessica Maharani Baluk, pembicara kedua ada Francisca Dambo, dan pembicara ketiga di sini ada Fiorelia Ramos da Silva. Oke, baik. Untuk pembicara pertama, saya persilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkiraan interval untuk rata-rata dan total. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui sampling acak berlapis ini apa. Nah, sampling acak berlapis ini ialah sampling di mana sampelnya diperoleh dengan cara yang pertama populasi dipecah atau dibagi menjadi populasi yang lebih kecil atau disebut stratum. Yang kedua, pembentukan stratum harus sedemikian rupa sehingga setiap stratum itu homogen. Kemudian yang ketiga, setiap stratum kemudian diambil sampel secara acak dan dibuat perkiraan untuk mewakili stratum yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, perkiraan secara menyeluruh diperoleh secara gabungan. Nah, kemudian di sini kita akan masuk dalam memperkirakan interval untuk rata-rata dan total. Nah, di dalam sampel itu di dalam sampel acak sederhana itu ada X bar dan T topi. Nah, sama dengan X bar dikali dengan N, yang merupakan perkira tak bias untuk U dan T, di mana U sama dengan 1/N dikali sigma XI, dan T sama dengan sigma XI sama dengan U dikali N, dan X bar sama dengan 1/N dikali sigma XI, di mana N ini merupakan populasi, kemudian XI ini merupakan rata-rata. Oleh karena itu, di dalam SAB setiap stratum dapat dianggap sebagai suatu populasi yang berdiri sendiri. Maka X bar dan T topi I sama dengan X bar I dikali dengan NI, merupakan pemeriksa tabias untuk UI dan TI, di mana UI-nya itu sama dengan 1/NI dikali sigma XIJ, dan T topi I sama dengan XI dikali NI. Kemudian X bar I sama dengan 1/NI dikali sigma X bar IJ. Nah, NI di sini N besarnya itu merupakan populasi, kemudian N kecilnya itu merupakan sampel. Nah, kemudian di sini kita akan mencari perkiraan untuk rata-rata atau U-nya. Nah, di sini X bar ST sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dikali dengan NI per N dikali dengan X bar I sama dengan NI per N dikali dengan X bar I sama dengan 1/N, kemudian dikali dengan X bar 1 dikali N1 tambah X bar 2 dikali N2, seterusnya sampai X bar K dikali dengan NK. Kemudian yang kedua, mencari perkiraan varians untuk X bar ST sama dengan S kuadrat X ST. Nah, di sini X kuadrat dikali dengan X bar ST sama dengan 1/N kuadrat dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai K, kemudian dikali dengan NI kuadrat dikali dengan NI per NI dikali dengan SI kuadrat per NI. Nah, di sini kita dapat 1/N kuadrat dikali dengan NI kuadrat dikali dengan NI per kurang NI per NI. Dikali dengan N1 kurang N1 per N1. Nah, kemudian dikali dengan S1 kuadrat per N1, seterusnya sampai
NK kuadrat dikali dengan NK dikurangi dengan NK per NK, kemudian dikali dengan SK kuadrat per NK. Nah, di sini kemudian kita mendapatkan X bar I kuadratnya itu sama dengan SI kuadrat per NI dikali dengan NI kurang NI per NI sama dengan NI kurang NI per NI dikali dengan SI kuadrat per NI. Nah, oleh karena itu X bar ST sama dengan 1 per M dikali dengan NI X bar I, maka kita mendapatkan X bar ST kuadrat sebagai seperti yang sudah ada pada PDF. Kemudian dengan tingkat keyakinan dari 1 sampai alfa, perkiraan interval U sebagai berikut. X bar ST dikurangi dengan Z alfa per 2 dikali dengan X bar ST lebih kecil U lebih kecil sama dengan X ST tambah Z alfa per 2 dikali dengan X bar ST. Nah, untuk tingkat keyakinannya itu kita memakai 0,95 atau 95% dengan Z alfa per 2 sama dengan 1,96 atau 2. Apabila N lebih kecil sama dengan 30, Z alfa per 2 diganti dengan T alfa per 2. Nah, ini diperoleh dari tabel T dengan DF sama dengan N kurang 1. Kemudian di sini NBB-nya itu kita bisa dapat X bar ST plus Z alfa per 2 dikali X bar ST sama dengan X ST kurang 2 SX bar ST. Nah, MB-nya itu sama juga kurang lebih sama juga X bar ST plus Z alfa per 2 Z dikali dengan X bar ST sama dengan X ST kurang SX bar ST. Nah, di sini B-nya itu batas kesalahan sampling, kemudian B-nya itu kita bisa tulis rumusnya 2SX bar ST sama dengan S akar dari 1 per N kuadrat dikali sigma dikali dengan NI kuadrat dikali dengan NI kurang NI per NI dikali dengan SI kuadrat per NI. Untuk contoh soalnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lagi memperjelas lagi, kita langsung ke kondisi. Untuk biro periklanan yang diperkirakan rata-rata waktu selama seminggu yang digunakan penduduk anggota rumah tangga untuk melihat siaran televisi yang masih boleh menyiarkan iklan untuk promosi penjualan. Penduduk sebagai populasi dibagi menjadi 3 stratum. Stratum pertama yang tinggal dekat pabrik, sebagian besar karyawan pabrik. Stratum kedua penduduk yang tinggal dekat pertokoan, sebagian besar karyawan toko, dan stratum ketiga mereka yang tinggal di pinggiran kota sebagai petani. Seluruhnya ada 310 rumah tangga sebagai populasi. Stratum 1, stratum 2, dan stratum 3 masing-masing terdiri dari stratum 1 sendiri 155 rumah tangga, stratum 2 62 rumah tangga, dan stratum 3 93 rumah tangga. Untuk menghemat waktu, tenaga dan biaya biro periklanan hanya bermaksud meneliti 40 rumah tangga. Dari stratum 1, stratum 2, dan stratum 3 masing-masing dipilih sampel acak sebanyak 20,8 dan 12. Di sini kita diminta untuk membuat perkiraan interval rata-rata waktu untuk melihat siaran televisi dengan tingkat keyakinannya 95%. Ini pertama kita diminta untuk mencari seluruh rumah tangga, yang kedua untuk rumah tangga di lingkungan pertokoan. Selanjutnya untuk penyelesaiannya di sini tertera untuk data stratum 1-nya terdiri dari 20 data stratum 2-nya terdiri dari 8 data, dan stratum 3-nya terdiri dari 12 data. Yang diketahui dari soal di atas, untuk populasinya terdiri dari 310 rumah tangga dengan stratum 1-nya 155 rumah tangga, stratum 2-nya 62 rumah tangga, dan stratum 3-nya 93 rumah tangga.
Selanjutnya untuk sampelnya terdiri dari 40 rumah tangga dengan stratum 1-nya 20 rumah tangga, stratum 2-nya 8 rumah tangga, dan stratum 3-nya 12 rumah tangga. Di sini pertama-tama kita mencari untuk seluruh rumah tangga dengan mencari stratum 1, stratum 2, dan stratum 3. Stratum 1 di sini kita menggunakan rumus X bar 1 sama dengan 1 per N1. N1 sendiri merupakan sampel dari stratum 1 dikali sigma X1J sama dengan 1 per N1 dikali X11 tambah X12 dan selanjutnya sampai tambah dengan X120. Selanjutnya kita tinggal masukkan angkanya yang sudah diketahui tadi di tabel stratum tadi yang tertera pada slide, sehingga kita dapatkan untuk X bar 1-nya 33,9. Selanjutnya kita mencari X kuadrat stratum 1 dengan rumus 1 per N1 kurang 1 dikali sigma XIJ kurang X bar 1 dikuadratkan. Kita masukkan angka-angkanya hingga kita peroleh 35,358. Selanjutnya kita mencari stratum 2. Stratum 2 ini untuk cara penyelesaiannya sama seperti pada stratum 1 dengan rumus 1 per N2 kali sigma X2J sama dengan 1 per N kali X21 tambah X22 tambah dan seterusnya sampai X28. Selanjutnya tinggal kita masukkan angka-angkanya, kita dapatkan 25,125. Selanjutnya kita mencari X kuadrat stratum 2 dengan rumus 1 per N2 kurang 1 dikali sigma X2J dikurang sigma kurang X bar 2 dikuadratkan. Kita tinggal masukkan angka-angkanya yang sudah diketahui tadi, sehingga kita dapatkan 232,411. Selanjutnya untuk stratum 3-nya, di sini X bar stratum 3 sama dengan per N3 kali sigma X3J sama dengan per N dikali X31 tambah X32 tambah dan seterusnya sampai X312. Tinggal kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui sehingga kita dapatkan 19. Selanjutnya kita mencari X kuadrat untuk stratum 3 dengan rumus 1 per N3 kurang 1 dikali sigma X3J dikurang X bar 3 dikuadratkan. Kita tinggal masukkan angka-angkanya sehingga kita peroleh 87,636. Selanjutnya kita mencari X bar ST-nya dengan rumus 1 per N Selanjutnya kita mencari X bar ST-nya dengan rumus 1 per N dikali N1 kali X bar 1 tambah N2 kali X bar 2 ditambah N3 kali X bar 3. Tadi kita sudah peroleh nilai N1, nilai stratumnya, tinggal kita masukkan angka-angkanya. Kita dapatkan 27,675. Dan rata-rata waktu untuk melihat siaran televisi per minggu untuk seluruh rumah tangga, ini kita menggunakan rumus 1 per N kuadrat dikali sigma I sampai 1 sampai 3 dikali N1 kuadrat dikali populasi stratum I dikali sampel stratum I per populasi stratum I dikali SI kuadrat per NI. Untuk penjabarannya teman-teman bisa lihat pada slide, sehingga kita peroleh 1,97. Selanjutnya kita mencari kesalahan samping dengan rumus 2 dikali S X bar SD sama dengan 2 dikali akar dari 1,97 sehingga kita dapatkan 2,807.
Selanjutnya untuk batas bawahnya dengan rumus X bar ST dikurangi 2 dikali X bar ST. Kita masukkan angkanya sehingga kita dapatkan 24,868. Selanjutnya untuk batas atasnya dengan rumus X bar ST tambah 2 dikali X bar ST sama dengan 30,482. Dengan tingkat keyakinan 95% diharapkan rata-rata waktu melihat siaran televisi per minggu untuk seluruh rumah tangga antara 24,868 jam sampai dengan 30,482 jam. Dengan kesalahan sampling sebesar 2,83644 jam. Selanjutnya untuk rumah tangga di lingkungan pertokoan. Dalam hal rumah tangga di lingkungan pertokoan merupakan stratum kedua sebagai populasi tersendiri dengan N2 sama dengan 62. Dan di sini merupakan populasinya dan untuk sampelnya sama dengan 8. Tinggal teman-teman bisa lihat rumusnya dan masukkan angkanya, kita peroleh 25,125. Sehingga untuk kesalahan samplingnya di sini kita peroleh 10,066. Dengan batas bawahnya 15,065 dan batas atasnya 35,185. Jadi di sini dengan tingkat keyakinan 95% diharapkan rata-rata waktu melihat siaran televisi per minggu untuk rumah tangga di lingkungan pertokoan antara 15,065 jam sampai dengan 35,185 jam. Kesalahan samplingnya sebesar 10,06 jam. Selanjutnya saya persilakan teman saya Verolia Ramusa Siva untuk menjelaskan. Selanjutnya penentuan besarnya sampel untuk memperkirakan rata-rata dan total. Tingkat ketelitian suatu perkiraan sangat tergantung pada besarnya sampel yaitu nilai N. Seperti di dalam sampling acak berlapis, penentuan besarnya sampel ditentukan oleh 3 hal. 1. Tingkat variasi atau heterogenitas populasi dari mana sampel diambil. 2. Besarnya tingkat keyakinan untuk menjamin bahwa nilai parameter yang memperkirakan akan terletak dalam suatu interval tertentu. 3. Besarnya kesalahan sampling yang akan ditolerir. Besarnya kesalahan sampling yang akan dinyatakan dalam persentase harus diubah menjadi proporsi. Misalkan kesalahan sampling tak lebih dari 8%, maka ini berarti kesalahan sampling sama dengan 0,08, yaitu 8/100. Untuk selanjutnya kita sebut dengan B sama dengan 0,08. Misalkan sebagai contoh di dalam memperkirakan suatu parameter, katakan U adalah rata-rata sebenarnya. Kesalahan sampling tak lebih dari B, artinya jarak nilai perkiraan yaitu variansi sederhana dari X bar ST terhadap U tak melebihi B, yaitu batas atas. Dengan tingkat keyakinan 95%, kita menghendaki B sama dengan ZA per 2, varians X bar sama dengan 2 varians X bar ST atau varian sederhana dari X bar ST sama dengan B kuadrat per 4, di mana ZA per 2 sama dengan 1,96 atau 2 dari tabel normal. Teman-teman dan Ibu bisa melihat pada slide. Di sini terdapat batas atas kesalahan sampling, kita katakan 0,08, ada varian sederhana dari X bar ST, ada standar error dari X bar ST, dan varian sebenarnya sartum I. Kemudian kita ingat kembali bahwa varian sederhana untuk memperkirakan X bar kuadrat, varians kuadrat X bar ST itu dengan rumus 1/N kuadrat kali sigma I sama dengan 1 sampai K kali NI kuadrat kali NI kurang NI kali SI kuadrat per NI dikali
NI. Walaupun kita sudah mempunyai persamaan varian sederhana dari X bar ST, kita belum bisa mencari nilai N. Sebelum kita mengetahui hubungan antara N dengan N1, N2 sampai NI, sampai NK, sebab kalau sampling acak berlapis N sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K, kali NI sama dengan N1 tambah N2 tambah sampai dengan NI sampai dengan NK. Ada beberapa cara untuk mengalokasikan N ke setiap stratum. Akan tetapi walaupun demikian, NI sama dengan stratum ke I pasti merupakan pecahan dari N. Selanjutnya untuk lebih memperjelas akan dijelaskan contoh soal oleh teman saya Gilbert. Oke, baik. Di sini saya akan membahas tentang contoh soal, yaitu kita memakai data dari contoh soal sebelumnya, contoh yang di atas, yaitu misalnya berdasarkan penelitian sebelumnya diketahui yaitu sigma kuadrat 1 itu sama dengan 25, sigma kuadrat 2 itu 225, dan sigma kuadrat 3 itu 100. Berapa besarnya sampel untuk memperkirakan U kalau WI sama dengan M 1/3 dan I sama dengan 1, 2, dan 3. Artinya sampel untuk setiap stratum sama besarnya. Batas kesalahan samplingnya atau nilai errornya itu yaitu B sama dengan 2 jam dan tingkat keyakinan 2 jam juga. Penyelesaian di sini kita diketahui B sama dengan 2, sigma X bar ST sama dengan 2, atau sigma X bar ST itu sama dengan 1. Oleh karena D sama dengan B kuadrat per 4, maka hasilnya 1. N besar di sini populasi 1 sama dengan 155. Populasi N2 sama dengan 62, N3 sama dengan 93. Maka sigma I sama dengan 1 menuju 3, rumus N I kuadrat dikali sigma I kuadrat per W kuadrat sama dengan penjabarannya sudah ada di slide dan hasilnya yaitu 6.991.275. Baik, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita memasukkan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 3, yaitu NI dikali sigma kuadrat I, di mana hasilnya itu 155 dikali 25 ditambah 62 dikali 225 ditambah 93 kali 100, hasilnya 27.125. Maka kita mencari N kuadrat D, di mana 310 kuadrat sama dikali 1, hasilnya 96.100. Lanjut. Di sini N kecilnya, rumus N kecilnya sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju 3, di mana N I kuadrat dikali sigma I kuadrat per WI dibagi lagi dengan N besar dikali D ditambah sigma I sama dengan 1 menuju 3, N besar I dikali sigma kuadrat I. Tinggal masukkan saja nilai-nilainya. Di sini mendapatkan hasil 6.991.275 per dibagi 123.225 sama dengan 56,7 atau dibulatkan sama dengan 57. Jadi besar sampel N kecil sama dengan 57. NI sama dengan NWI, di mana N57 dikali dengan 1/3. Jadi hasilnya 19. Artinya N kecil dari 1, 2, dan 3 hasilnya sama, atau N stratum dari 1 dan 3 itu hasilnya sama dari 19. Sebanyak 19 rumah tangga. Kesimpulannya. Baik, mungkin ini adalah hasil penjabaran kami tentang sampling acak berlapis. Sudah kami jelaskan tadi. Mungkin banyak hal yang membingungkan, mungkin ibu guru dan teman-teman bisa bertanya langsung kepada kami. Selamat sore, sekian dan terima kasih.